Minasan konbanwa. Jadi kali ini saya akan bercerita mengenai perjalanan hari pertama dari Jakarta ke kota Ishikawa. Jadi saya itu ada rombongan 5 orang termasuk saya. Kita itu ikut program Toku Teigi no bidang Jidosha Sebi. Kami berlima terbang dari Jakarta langsung ke Tokyo, terus lanjut dari Tokyo ke Komatsu Airport di Kanazawa. Karena TSK-nya alhamdulillah baik, jadi setelah sampai di Haneda kami dijemput buat diantar ke Komatsu Airport. Ya lumayan lah, perjalanan kami tuh sekitar berapa ya, sekitar 12 jam deh, 12 jam 13 jam lah, sama transit di Tokyo selama kurang lebih 3 jam. Lumayan sih, tapi nggak berasa kok. Kebetulan juga kan kita jalannya malam-malam nih, jadi ya itu nggak terlalu berasa. Setelah sampai di Komatsu, kebetulan kita juga dijemput lagi tuh. Jadi ada orang TSK lagi, nambah lagi bawa mobil, buat bawa koper kita juga. Dan ada perwakilan dari kaisha kami yang membawa koper kami, karena kan lumayan banyak tuh, 5 orang. Nah setelah itu kami pertama sampai di Jepang. Kebetulan di daerah Ishikawa itu lagi musim salju Minasan. Lumayan lah dingin buat saya yang baru pertama kali ngelihat salju, ngerasain gimana suhunya di daerah yang ada saljunya. Dingin, pokoknya ya anggap aja kayak ada kulkas raksasa, kulkas yang gede, kamu di dalamnya gitu. Mirip banget kayak gitu, serius nggak bohong dah. Ini aja jujur aja belum mandi ya itu karena dingin banget. Cuma tetep sih paling cuci muka, gosok gigi pakai sabun gitulah. Beneran serius dingin banget, ntar kalian juga ngerasain kok. Nah setelah kami dijemput, kami pertama diajak makan sih, kan kebetulan kami di pesawat dapat makan cuma sekali doang ya. Itu pun jam berapa, jam 12 malam kita dapat makan. Jam 12 malam kita dapat makan. Setelah itu kita diajak makan sama pihak TSK. Baik banget sih ini TSK-nya, traktir kita di restoran di sekitaran sinilah, lumayan enak kok. Kita juga bebas mau makan apa aja di traktir. Cuma kan kita kan orang Indonesia ya, masih tahu diri lah, jadi ya udah yang biasa aja lah, jangan aji mumpung gitu kan. Nah setelah selesai makan, kami lanjut tuh diantar ke tempat buat belanja kebutuhan kita yang menurut mereka itu kayak kurang gitu loh. Kan kita kan juga nggak tahu kan di sini lagi musim salju lah. Kita berlima nggak ada tuh yang bawa sepatu salju. Akhirnya kami dibelikan, tapi pakai uang sendiri sih. Soalnya ya harganya nggak tahu ya, tapi kalau menurut saya sih mahal, sekitar 300.000. Mirip itu sih, mirip sepatu kalau di Indonesia itu kayak AP Bots ya mirip kayak gitu, tinggi buat ngindarin salju katanya.
terus biar nggak licin juga sih. Tapi emang iya sih, setelah dibeli dipakai enak kok, nggak apa-apa lah. Habis itu kami diantar lagi tuh pokoknya diantar nyampe ke 5 tempat perbelanjaan gitu loh, sama kayak di apa itu, day shop juga. Terus apa lagi tadi ya, ke tempat bahan-bahan pokok juga. Nah, akhirnya setelah itu kami diantar tuh ke Kaisha kami, di kantor pusatnya gitu kan, di Ishikawa. Setelah itu kami disambut tuh sama Sacho, sama buconya, sama staff-staffnya. Ya, mereka tuh baik banget sih, serius baik banget. Mereka itu bener-bener menyambut kita itu bener-bener kayak ya nyambut gitu, kayak bener-bener bukan pencitraan gitu loh. Serius, bener-bener banget. Setelah itu kami kayak di briefing sebentar gitu lah mengenai ntar alur kerjanya gimana, ntar pembagian kerjanya gimana gitu, terus masalah penempatan Apato, terus ntar transportasi itu gimana gitu. Tapi karena ini lagi musim salju, jadi kayak bawa sepeda kan rada susah ya. Jadi sementara selama musim ini kita belum dapat sepeda, tapi kita berlima itu dijemput di Apato. Dan kebetulan Apato itu milik mereka juga sih. Jadi bukan kayak nyewa ke tempat atau orang lain gitu loh. Nah, baiknya lagi, setelah kami diantar sampai ke Apato, ternyata apa? Wih, Apatonya menurut saya itu bagus sih, minasang. Lumayan sih, ya bagus lah. Pengen lihat nggak kira-kira gimana Apatonya? Ya, karena kami berlima, kami dibagi per kamar, satu kamar satu orang. Jadi gini dong sih minasang nih, ini dari pintu ya, ini itu masuk. Nah, langsung tuh di sebelah kiri ada lemari. Ada lemari tuh, lemari gantung, ada tempat juga bisa buat naruh koper. Di atasnya juga bisa buat naruh. Nah, kalian tahu nggak? Ini kardus apaan? Coba. Kan tadi udah aku spill kan. Perusahaannya itu baik banget. Jadi begitu kami nyampe Apato, di dalam Apato itu sudah ada kardus yang isinya macem-macem sih. Isinya macem-macem. Yang pertama tuh ada meja. Ini baru ya, baru aku pasang tadi. Terus apa sih? Lemari. Terus ini juga nih, tempat tidur. Lembut banget nih, lembut. Terus itu tinggal satu, belum aku buka, isinya rak buat jemur baju ya. Rak buat jemur baju tuh. Terus ini juga tuh, mereka juga beli ini nih, kebutuhan kita dari sabun, dari handuk, dari sabuk, terus dari apa lagi ya, pokoknya kebutuhan kita lah, dari sabun. Baik banget sih ini sih Kaisanya sih, menurut saya loh ya. Soalnya kemarin teman saya juga ada yang sama-sama job di Dosa Sebi, cuma nggak dapat fasilitas kayak gini gitu loh. Kan bisa dibandingin kan, makanya nih ya alhamdulillah banget sih. Ini apatnya sih kecil sih tuh, berapa meter gitu. Gitu doang sih, buat sholat, buat tidur, meja buat belajar. Terus ini lemari untuk kayak dapur, tempat mandi, tempat nyuci, itu bareng berlima. Cuma ya itu bagus sih, menurut saya bagus sih. Dapurnya juga luas. Terus ada itunya juga apa ya, ofuro juga ada.
Terus mesin cuci ada 2, WC juga ada yang jongkok, ada yang duduk, ya. Pokoknya alhamdulillah lah dapat Kaisha yang dari awalnya udah bagus gini. Semoga tetap bagus sih sampai kita mungkin habis kontrak lah, ya kan. Jadi buat minasang yang bentar lagi ke Jepang, semoga perusahaan kalian itu baik ya. Semoga biar bikin kita betah gitu loh, nggak bosen, kerjaan juga nyaman gitu. Oke, tetap semangat.